Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Kalian ketemu dengan Ibu Susi dalam kebaktian Minggu pagi. Kalian tentunya sudah siap semuanya ya. Ibu percaya kalian dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Kita syukuri semua apa yang telah terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Nah anak-anak, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau telah menyertai kami satu persatu yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Ya Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sangatlah sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar lagi kami akan memuji Engkau. Kiranya Engkau selalu menyertai dalam kebaktian ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk teman kami yang belum bisa bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu menyertai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, minggu yang indah ini mari kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati? Nah, kita puji Tuhan dengan pujian ya. Mari kita pujikan, mari memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu ya bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa, maha penyayang, maha kaya ya. Nah, kalau Tuhan maha tahu, kita misalnya berbohong, Tuhan tahu nggak ya? Jelas tahu ya. Karena Tuhan itu adalah maha. Meskipun kita tidak ngomong, kita masih berniat untuk bohong, itu Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan itu menyelidiki hati setiap orang. Makanya ya, kalau kita berbohong, Tuhan tahu, Tuhan tidak suka ya. Makanya kita harus menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan lebih mengasihi kita lebih sungguh lagi. Ya, mari kita sambut dengan pujian, bohong itu dosa. Jadi anak Tuhan, anak
itu tadi pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan, dan kita semua yakin dan percaya Tuhan mengetahui isi hati kita, ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita pujikan firman Tuhan. Ku dengar. Setelah minggu kita tadi sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, Engkau tolong kami sehingga kami boleh tenang, dan juga kami boleh memahami apa yang Engkau sampaikan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka melewati laut Teberau. Setelah itu mereka sampai di Mara dan Elim, dan juga Allah menyertai mereka. Apa buktinya? Tuhan menyediakan makanan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel sama Musa dan juga kepada Tuhan, namun setelah melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju padang gurun Sin, sampai mereka tinggal atau berkemah di Rafidim, dan mereka juga bersungut-sungut kepada Musa. Mereka ngomel-ngomel, tidak ada air. Tetapi Tuhan melalui Musa memberikan air. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun Sinai. Nah, pada pagi hari ini yang menjadi cerita kita kepada kita adalah perjanjian di padang gurun Sinai. Namun untuk lebih memahami adik-adik, mari kita melihat video berikut ini. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka.
Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap Dia di puncak gunung itu. Dengan diselimuti api dan asap, Musa naik ke puncak gunung itu dan Tuhan turun menemuinya. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat berhala. Perlakukan namaku dengan penuh hormat. Istimewakan hari Sabat. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Setialah pada suami atau istrimu. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan iri pada orang lain atau apa yang dimilikinya. Sekarang mereka tahu cara menaati Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah melihat tadi video bagaimana cerita bangsa Israel dan juga Musa ada di Gunung Sinai. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ia bertemu dengan Tuhan menyampaikan bahwa ketika bangsa Israel mendengar firman Tuhan dan taat kepada perjanjian Tuhan, maka bangsa Israel itu adalah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah,
pesan firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Israel oleh Musa, dan mereka mendengarkan hal itu. Lalu Allah menyuruh bangsa Israel lagi melalui Musa untuk menguduskan diri, karena sebentar lagi Allah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa supaya mereka mendengar firman Tuhan itu. Maka bangsa Israel juga harus menguduskan diri supaya mereka percaya kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Nah, setelah mereka sudah menguduskan diri bangsa Israel, maka Musa membawa keluar bangsa Israel itu dari tempat kediaman mereka atau dari kemah mereka untuk melihat bagaimana Allah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ada di kaki gunung Sinai, sementara Musa ada di gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu kepada Musa, dan Musa menyampaikan juga kepada bangsa Israel untuk mereka taat. Nah, firman Tuhan itu apa? Yaitu larangan dan juga bagaimana mereka taat kepada Tuhan supaya mereka tidak berbuat dosa lagi. Namun dari hal itu adik-adik semua, dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, maka kita mengetahui bahwa Tuhan itu mau, ya, sangat senang sekali ketika bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan selanjutnya juga kita saat ini, adik-adik sekolah minggu, harus juga menjadi taat kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan dan juga mau dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, ya. Dan setelah itu juga adik-adik bersedia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik semua. Ya, adik-adik, saat ini kita menghafalkan ayat hafalan kita. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat ketiga. Ya, kakak ulangi sekali lagi dan adik-adik semua menyebutkan bersama-sama ayat hafalan ini nanti. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, mari kita bersama-sama menyebutkan ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat ketiga. Ya, kiranya kita adik-adik semua taat kepada firman Tuhan melalui pengajaran baik di sekolah minggu, baik di keluarga, sama papa, mama, dan juga dimanapun kita berada, adik-adik selalu mengingat firman Tuhan dan taat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami, dan juga Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami berterima kasih kepadamu, bersyukur kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan terus menolong memelihara kami untuk taat kepada Tuhan dan juga mau mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan melakukannya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami sehingga hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan dan juga kami senantiasa
mau dan taat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.